Selamat malam bagi sahabat-sahabat kita inti di seluruh Indonesia. Hari ini kita bertemu kembali di dalam acara diskusi hukum yang biasa ditayangkan setiap hari Selasa di ITI Jabar. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua ITI Jabar, Pak Dedi Wijaya. Selamat malam, Pak Yopi. Terima kasih. Yang telah memberikan pencerahan di malam hari ini. Juga pada malam hari ini diskusi kita adalah mengenai kepailitan, juga mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan. Namun sebelum acara ini dimulai, kami minta kepada Bapak Ketua Pak Dedi Wijaya untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk supaya dapat memberikan semangat kepada sahabat-sahabat inti di seluruh Indonesia. Silahkan waktunya Pak Dedi. Terima kasih Pak Yopi. Selamat malam semua peserta Zoom meeting inti di seluruh Indonesia. Hari ini sangat luar biasa sekali karena hari ini adalah mengenai hukum namanya kepailitan. Boleh katakan tahun ini dari awal tahun sampai sekarang ini usaha itu lagi susah Pak. Namanya situasi pandemik COVID-19 ini hampir memukul semua sektor. Ya, pasti situasi dan kondisi yang tidak baik ini, cash flow perusahaan itu tidak akan sebagus tahun-tahun yang sudah ada. Pasti ada namanya kemacetan atau dan sebagainya. Nah, kiat-kiat apa yang sekiranya untuk kita hindarkan supaya kita dipailitkan oleh orang lain. Hal ini perlu jadi masukan kepada seluruh peserta inti yang ada di Indonesia ini. Supaya kita bisa menjaga lebih aman untuk menjalankan usaha kita. Supaya kita lebih tenang menjalankan usaha kita. Dengan adanya masukan-masukan yang sekarang dengan pakar-pakar yang hadir di sini hadir hakim ad hoc kita, Pak Saraki. Ini sahabat saya sudah 20 tahun ada ya? Ada lebih. Pak Rusli, nah kalau ini Pak Rusli itu pasti kurator itu semua masalah kepailitan itu harus melalui kurator. Karena dialah atau merekalah yang menjalankan kalau ada permasalahan PKPU, ya mereka yang menanganinya. PKPU itu hanya ada di Jawa Barat ini tidak, di Bandung tidak ada, hanya ada di Jakarta. Maka kebetulan kita berbahagialah orang Bandung di sini karena kita dekat dengan Pak Rusli. Ya, kita bisa menangani masalah-masalah dan juga bisa menanyakan ke beliau cara-cara atau teknik-teknik untuk masalah-masalah hukum kepailitan. Yang luar biasa sekali hari ini adalah sahabat saya, Pak Yopi Gunawan. Inilah yang pengacara yang saya kenal yang cukup lama. Beliau itulah pengacara yang boleh katakan hampir 100% apapun dipegang oleh beliau pasti menang. Itu luar biasa. Jadi saya bangga punya teman Pak Yopi. Hari ini mungkin sampai saya bisa menyampaikan hanya demikian Pak Yopi. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Yopi sebagai moderator untuk memimpin menjalankan acara yang sangat luar biasa ini. Terima kasih Pak Yopi. Terima kasih Pak Dedi atas kata sambutannya yang mungkin sedikit tapi lugas, bisa memberikan semangat pada rekan-rekan narasumber yang
hadir di tempat ini. Tadi Pak Dedi sudah mengenalkan satu persatu narasumber, tapi alangkah baiknya saya sebagai host akan mengenalkan atau memberikan latar belakang dari para narasumber yang hadir di malam hari ini. Pertama, narasumber yang pasti adalah masalah dari pengusaha ini adalah Pak Dedi Wijaya yang sudah tidak asing lagi, muncul di mana-mana di TV maupun di mensos-mensos. Beliau adalah Ketua Inti Jabar dan juga beliau adalah aktif di Apindo ya, di pusat. Jadi beliau mewakili narasumber di sisi pengusaha. Yang kedua, narasumber yang kedua adalah Bapak yang mulia, yaitu Pak Parlindungan Saragi. Beliau adalah hakim ad hoc. Mungkin nanti beliau yang akan banyak bicara mengenai masalah ketenaga kerjaan. Jadi beliau akan memberikan arahan-arahan mengenai ketenaga kerjaan, dan mungkin kalau ada sahabat-sahabat kita yang mengikuti acara ini juga bisa memberikan solusi-solusi atau pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Hakim Parlindungan Saragi. Kemudian narasumber yang ketiga adalah seorang kurator yang sudah tidak asing lagi. Beliau banyak menangani masalah-masalah kepailitan dan PKPU. Yang salah satunya adalah beliau pernah menangani PKPU masalah perusahaan-perusahaan asing dan lain sebagainya. Mungkin nanti beliau akan memberikan arahan-arahan khusus mengenai kepailitan dan PKPU. Nanti sahabat-sahabat inti dan rekan-rekan yang ikut Zoom meeting di malam hari ini bisa menanyakan lebih jauh mengenai kepailitan dan PKPU. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ketiga narasumber ini. Mungkin kenapa saya menghadirkan ketiga narasumber ini, karena di sisi lain satu pengusaha ini memang selaku pelaku usaha banyak bermasalah di dalam pandemi COVID-19 ini yang berujung kepada masalah kepailitan atau PKPU, juga masalah ketenaga kerjaan. Maka menurut kami ini cukup baik sinergi kepada tiga narasumber ini. Dan sebelum kita mulai acara diskusi ini, alangkah baiknya kita beri applause kepada ketiga narasumber ini. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan memulai diskusi mengenai diskusi hukum, yaitu mengenai tema yang diangkat adalah upaya hukum yang bisa dilakukan agar para pelaku usaha ini tidak dinyatakan bangkrut atau pailit di saat situasi pandemi COVID-19 ini. Mungkin saya akan sedikit berdiskusi dengan narasumber pengusaha Pak Dedi Wijaya. Ya. Pak Dedi, jadi pandemi COVID-19 ini memang banyak meluluhlantakan aktivitas dari perekonomian di seluruh Indonesia. Nah, ini kita lihat juga ada peristiwa memang yang sebelumnya itu tahun 1997 Pak, mengenai krisis. Kemudian tahun 2008 juga ada krisis ekonomi global ya. Nah, sekarang kita ditimpa oleh yang namanya COVID-19. Ya, kira-kira di dalam para pengusaha ini banyak sekali mengeluh Pak terhadap
memang kejadian-kejadian yang kita juga tidak diinginkan oleh para pengusaha. Namun apa yang harus dilakukan saat-saat masa susah atau COVID ini, kira-kira menurut Pak Dedi sebagai pengusaha, apa sih kendala-kendala yang dirasakan pada saat pengusaha ini dihantui oleh COVID-19? Mungkin Pak Dedi bisa memberikan. Ya, kita bisa pahami Pak, masalah COVID-19 ini melanda resesi ke seluruh dunia. Seluruh dunia ini tidak terkecuali siapapun. Hampir 90% itu kena resesi. Di luar dari usaha kesehatan, alat-alat kesehatan. Yang semuanya boleh katakan kena imbasnya. Imbas ini pasti ada perusahaan-perusahaan yang jalan hanya 30%, ada yang sampai hari ini belum jalan. Ya, kalau istilahnya kalau hari ini bisa jalan perusahaan di atas 50%, itu udah alhamdulillah. Itu luar biasa. Ya. Dan sampai hari ini belum kita lihat sampai kapan ini akan selesai pandemi ini. Ya, katanya bahwa awal tahun depan namanya vaksin akan keluar. Ya. Mudah-mudahan vaksin ini bisa keluar, kita bisa terhindar atau lebih cepat kita pulihnya ekonomi. Tapi kalau kita dikasih lagi 4 atau 5 bulan lagi, kita sudah tidak tahan lagi Pak. Pasti yang kolab itu banyak. Baik yang dikolabkan atau dipastikan oleh pihak lain. Atau kadang-kadang kita juga membalikkan diri, dah capek. Nanti Pak Saragi, Hakim yang mulia ini akan menyampaikan juga. Banyak perusahaan yang sudah mengajukan, mengurangkan, dan PHK sebagian atau seluruh karyawannya. Ini hari ke hari, bulan ke bulan tambah terus. Artinya situasi industri ini tidak baik. Dan industri perdagangan juga tidak baik. Karena itu berimbas ke seluruh sektor. Nah, apalagi boleh katakan namanya pengusaha. Hampir 90% itu utang. Ya. Kalau pengusaha tidak utang, bukan pengusaha Pak. Nah, gimana mengatasinya? Tapi alhamdulillah bank hari ini, bank semua, rata-rata semua bank tidak segalak seperti tahun kemarin itu Pak. Langsung eksekusi. Tapi tahun ini mereka lebih sabar. Tapi kesabaran ini juga pasti ada batasnya. Jadi kami sebagai pengusaha itu sebelum hujan tetap payung kita siapkan Pak. Yaitu hari ini. Semua yang hadir di sini bisa mendengarkannya. Untuk mendapatkan ilmu-ilmu di mana kita menahan situasi yang tidak baik terhadap kita. Karena yang kita tahan itu adalah gangguan atau serangan dari luar. Atau dari dalam itu ada karyawan-karyawan kita. Bukannya kita tidak mau membayar karyawan. Karena karyawan itu adalah aset kita yang sangat mahal sekali Pak, SDM itu. Tapi namanya kita belum terlihat terangnya di sana itu kapan itu Pak? Apa itu 3 bulan lagi atau 4 bulan lagi belum tahu. Kalau itu memang tidak pasti, ya kami lebih baik di hold dulu. Kita selesaikan itu untuk sementara. Dan melihat untuk sementara apa tahun depan itu masih berharap, punya harapan. Berharap untuk harapan Pak ya. Tapi kalau nggak ada harapan ya kita ya tunggu saja lah Pak sampai selesai. Pasti yang pertama kita bisa dihemat itu ya karyawan dulu Pak. Terus supaya pabrik itu bisa tutup dulu sementara. Kita bisa hemat membayar listrik dan sebagainya. Kalau perusahaan itu karyawannya tidak ada. Nah, boleh katakan saya kemarin lihat di berita bahwa ada 451 perusahaan yang sudah masuk ke PKPU. Artinya ini meledak.
seharusnya tidak sebanyak ini. Ya, itu udah yang masuk ke PKPU di pengadilannya. Belum lagi yang masuk ke pengadilan ad hoc, PHI. Ya. Inilah yang saya lihat ini udah sangat suram, dan bagi pengusaha itu sangat mengkhawatirkan, Pak. Tapi tidak ada jalan, no way. Kita harus ada eksekusi. Eksekusi itu bisa kita mundurkan lah kalau bisa. Ya. Karena namanya juga harapan, kita masih tetap memberikan harapan di tahun depan awal itu bisa vaksin itu keluar supaya kita bisa pulih kembali dalam waktu yang cepat ini. Inilah yang sekarang keluhan, kesulitan pengusaha, khususnya industri ya, untuk orang industri. Ya. Karena bagi industri itu, bagi satu industri tutup pasti akan berkait dengan adanya ratusan karyawan, ada yang ribuan karyawan dan keluarganya, dan juga multi efeknya. Sangat bahaya kalau ini dilanjutkan atau diteruskan. Pemerintah sangat memberikan perhatian gitu. Pengangguran itu adalah sangat merisaukan kita, karena kerawanan sosial berangkat dari sana. Nah, hari ini mudah-mudahan teman-teman yang udah ikut di inti itu bisa mendengarkan masukan-masukan itu. Saya mewakili pada teman-teman dari industri menyampaikan dari harapan itu, bisa Bapak bisa memberikan solusi untuk jalan keluar. Demikian Pak Yopi, terima kasih. Mungkin ada beberapa yang saya mau tanyakan sedikit Pak Dedi. Masalah kira-kira ada apa saja kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang menurut pengusaha itu dapat dianggap atau mampu untuk mendukung dunia usaha bertahan dalam menghadapi krisis ini? Ya, kira-kira pemerintah sudah memberikan harapan bahwa ada namanya peraturan baru, yaitu relaksasi. Relaksasi inilah harapan kita, karena kalau itu ada dikeluarkan oleh pemerintah, boleh katakan itu bencana. Ya. Kalau bencana, saya kira ada berapa aturan seharusnya tidak dipakai untuk dalam keadaan darurat ini. Jadi hukum itu memang ada, aturan itu ada, KUHP ada dan sebagainya. Tapi kalau pemerintah atau presiden keluarkan satu aturan relaksasi ini, artinya itu kita bisa diartikan secara luas bahwa ini pandemi ini sudah termasuk bencana gitu Pak. Kalau udah bencana, yaitu pelakuannya akan sedikit atau banyak berubah atau tidak usah mengacu pada aturan dan hukum yang berlaku, karena ada acuannya. Ya, mudah-mudahan itu harapan saya Pak ya. Kalau nanti diputuskan Pak, atau nanti mungkin pandangan saya berbeda dengan para pakar hukum, ya saya mohon maaf, karena itu punya pikiran, saya sebagai pengusaha punya pikiran yang itu Pak. Karena pikiran itu harapan kami Pak. Mudah-mudahan harapan ini menjadi diwujudkan. Ya. Apa itu nanti pemerintah juga dianggap rescheduling hutang itu adalah salah satu way out juga. Ya. Ya. Tapi kalau ke bank bisa namanya rescheduling, apa kepada debitur juga bisa. Nah itulah saya mengharap pada pakar hukum ini itu bisa membantu anggota kita jadi inti, bisa memberikan solusi atau bisa menjembatani. Ya, tapi kan kalau mau jabatan itu kan rahasia perusahaan Pak ya. Itu bisa pribadi aja langsung kepada pakar-pakar hukum di sini, Pak Rusli, Pak Yopi, ya. Kalau Pak Hakim itu hanya ketok punya palu saja. Ya, maklum aja. Jadi yang bisa menjembatani hanya 2 orang ini Pak. Ya, Pak Hakim itu kalau palu itu mesti adil dan seadil-adilnya. Jadi itu hanya memberikan pandangan yang seobjektif atau seadil-adilnya. Itu masukan saya Pak. Itu mudah-mudahan harapan para pengusaha itu bisa dijembatani oleh Bapak-bapak. Demikian, terima kasih Pak Yopi. Pak Dedi, sedikit mungkin penutup dari pengusaha, di sisi pengusaha yang saya mau tanyakan lagi.
Mungkin apa kira-kira yang Pak Dedi sebagai mewakili para pengusaha ya. Artinya kira-kira apa yang Pak Dedi akan sampaikan atau mungkin ke arah saran apabila saat ini para pengusaha ini atau Pak Dedi dihadapkan kepada kita ada Bapak Presiden Jokowi sebagai penonton di dalam hal menanggulangi permasalahan yang timbul sebagai akibat dari COVID-19. Sarannya kira-kira apa? Ya, sarannya pada Bapak Presiden. Bapak Presiden, ya. Satu adalah perlonggar mengenai kredit kepada para pengusaha. Ya. Kan itu sudah mendengar bahwa bantuan-bantuan kepada yang PHK, ada di bantuan langsung pada buruh di bawah upah di bawah 5 juta, dikasih 600.000 per bulan, itu sudah berjalan Pak, dan cukup berhasil. Satu. Dan yang lain-lain pada bidangnya ada melalui Kementerian Sosial, ada melalui provinsi, ada juga dari kabupaten kota, tapi itu kami tidak punya data itu, Pak. Yang saya punya data yaitu pada karyawan sudah mendapatkan hak atau bantuan dari pemerintah. Ya, dengan adanya redesaksi ini belum cukup, Pak, atau rescheduling belum cukup, Pak. Jadi kalau perusahaan sekarang itu mau jalan, harusnya diinjek kembali. Dengan ketentuan-ketentuan apa itu ketentuannya baru, itu tuh namanya Pak Jokowi keluarkan namanya keputusan presiden, ya itu kita harapkan itu, supaya yang bantuan ini pada pengusaha ini bisa melanjutkan, Pak. Karena dengan sekarangnya kredit yang sudah ditangani itu sudah habis, Pak. Membayarkan upah yang perusahaan ini nggak jalan. Artinya namanya utang apa pasti kita bayar, nggak usah khawatir Bang, Pak. Ya, dengan namanya utang itu wajib bayar, dan saya menyarankan pada pengusaha juga pasti bayar, nggak usah khawatir hal ini. Bunga ya tetap kita bayar, tapi injek baru itu harus, karena begitu ekonomi ini jalan, ya berputar, apa yang serahkan yang diberikan pemerintah kepada pengusaha atau kepada bantuan tunai langsung, ya, bantuan tunai, saya kira dalam waktu 2 tahun itu balik lagi, Pak. Karena gimana juga, kenapa saya mau balik? Karena namanya kita usaha kredit itu, Pak, kita dapat minimal tuh 1 tahun putarnya bisa 4 kali, ada yang 3 kali, Pak. Ya. Artinya kalau kita bayar pajak PPN 10% aja udah berapa? Ya. Udah hampir 30-40%. Belum PPH-nya. PPH-nya 25% setahun sekali. Saya kira dengan 2 tahun itu uang yang diberikan, kalau ada masalah pun pemerintah tetap akan balik lagi uangnya dan tidak akan rugi, Pak. Ya. Hanya mungkin kondite akan kena. Tapi saya kira secara keseluruhan kas negara itu tidak akan jadi masalah. Ya, harapan kami menunggu apa itu keputusan pemerintah mengenai menginjek baru lagi pada para pengusaha, ini yang kami harapkan, Pak. Yang kira-kira bisa roda ekonomi ini bisa jalan lagi. Demikian Pak Yopi. Terima kasih Pak Dedi Wijaya yang telah memberikan pencerahannya di malam hari ini sebagai wakil dari para pengusaha. Mungkin diwakili oleh Pak Dedi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Dedi atas saran. Mudah-mudahan Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo juga bisa melihat nanti di YouTube keluhan-keluhan dari para pengusaha ini dan bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Terima kasih. Mau tidak mau yang mempengaruhi keadaan cash flow dari pelaku usaha pada umumnya. Sementara pemasukan minim,
tapi kewajiban itu tetap harus dibayar.